Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Opi Trio Saputra AR, NPM 1975254, Program Studi D3 Akuntansi semester 3B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang properti investasi untuk memenuhi tugas UAP Akuntansi Keuangan Menengah 1. Properti investasi adalah properti atau tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh pemilik atau lessee melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya, dan tidak untuk satu, digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif. Kemudian yang kedua, dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Untuk dapat mengklasifikasikan suatu properti sebagai properti investasi, harus memenuhi kedua kriteria berikut. 1. Tujuan penggunaan atau rental dan atau kenaikan nilai, dan yang kedua jenis kepemilikan, atau dimiliki sendiri atau melalui sewa pembiayaan. Contoh properti investasi adalah 1. Tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari. Kemudian yang kedua, tanah yang dikuasai saat ini yang penggunaannya di masa depan belum ditentukan, atau jika entitas belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari, maka tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai. Kemudian yang ketiga, bangunan yang dimiliki oleh entitas atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Kemudian yang keempat, bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Kemudian yang kelima, properti dalam proses pembangunan atau pengembangan dari masa depan digunakan sebagai properti investasi. Yang bukan merupakan contoh properti investasi adalah 1. Properti yang dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual. Yang kedua, properti dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga. Yang ketiga, properti yang digunakan sendiri, termasuk properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri. Properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri. Properti yang digunakan oleh karyawan dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual. Kemudian yang keempat, properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan. Kemudian pengakuan. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas, dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur secara andal. Kemudian pengukuran. Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan. Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut. Biaya perolehan properti investasi adalah harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung, seperti biaya jasa hukum, pajak, pengalihan properti, dan biaya transaksi lain. Biaya perolehan properti investasi tidak termasuk 1. Biaya perintisan atau kecuali biaya yang diperlukan untuk membawa properti ke kondisi yang diinginkan sehingga dapat digunakan sesuai dengan maksud manajemen. Kemudian yang kedua, kerugian operasional yang terjadi sebelum properti investasi mencapai tingkat hunian yang direncanakan. Kemudian yang ketiga, jumlah tidak normal bahan baku, tenaga kerja, atau sumber daya lain yang terjadi selama masa pembangunan atau pengembangan properti. Biaya perolehan awal hak atas properti yang dikuasai secara sewa dan dikelompokkan sebagai properti investasi mengacu pada PSAK 30 sewa, yaitu aset diakui pada jumlah mana yang lebih rendah antara nilai wajar properti dan nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Setelah pengakuan awal, entitas dapat memilih antara model nilai wajar atau model biaya untuk kebijakan akuntansi atas seluruh properti investasinya. Untuk properti yang dikuasai melalui sewa operasi diklasifikasikan sebagai properti investasi, harus diukur menggunakan model nilai wajar. Untuk properti investasi yang nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal atas dasar berkelanjutan, harus diukur dengan model biaya. Jika entitas memilih untuk menggunakan model nilai wajar, maka seluruh properti investasi akan diukur berdasarkan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi akan diakui sebagai laba atau rugi pada periode berjalan. Jika sebelum entitas telah mengukur properti investasi berdasarkan nilai wajar, maka entitas melanjutkan pengukuran properti tersebut berdasarkan nilai wajar hingga pelepasan, bahkan jika transaksi pasar yang sejenis
menjadi barang terjadi dan harga pasar menjadi tidak banyak tersedia. Entitas yang memilih untuk menggunakan model biaya, maka seluruh properti investasinya akan diukur sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 16 aset tetap. Kemudian transfer, pengalihan ke atau dari properti investasi dilakukan jika dan hanya jika terdapat perubahan penggunaan yang dibuktikan dengan 1. Dimulainya penggunaan oleh pemilik dialihkan dari properti investasi menjadi properti yang digunakan sendiri. Yang kedua, dimulainya pengembangan untuk dijual dialihkan dari properti investasi menjadi persediaan. Yang ketiga, berakhirnya pemakaian oleh pemilik dialihkan dari properti yang dimiliki sendiri ke properti investasi. Kemudian yang keempat, dimulainya sewa operasi kepada pihak lain, dialihkan dari persediaan menjadi properti investasi. Jika entitas menggunakan model biaya dalam pengukuran seperti investasinya dan akan mengalihkan properti investasi tersebut menjadi aset yang digunakan sendiri, aset tetap atau persediaan, maka nilai tercatatnya tidak berubah. Untuk properti investasi yang dicatat pada nilai wajar dan kemudian dialihkan menjadi aset yang digunakan sendiri atau persediaan, akuntansi selanjutnya mengacu pada PSAK 16 dan PSAK 14, yaitu biaya perolehan bawaan atau demat cost, digunakan sebagai nilai wajar pada saat dimulainya tanggal penggunaan. Jika properti yang digunakan sendiri oleh pemilik berubah menjadi properti investasi dan akan dicatat menggunakan nilai wajar, entitas menerapkan PSAK 16 sampai dengan tanggal berakhir perubahan penggunaannya. Entitas memperlakukan perbedaan antara jumlah tercatat berdasarkan PSAK 16 dan nilai wajar dengan cara yang sama sebagaimana revaluasi berdasarkan PSAK 16. Penurunan jumlah tersebut properti akan diakui dalam rupa rugi. Tetapi jika terdapat surplus revaluasi yang terkait dengan properti tersebut, kenaikan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan mengurangi surplus revaluasi di ekuitas. Perlakuan atas timbulnya kenaikan jumlah tercatat adalah jika kenaikan tersebut membalik rugi penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya atas properti tersebut. Maka kenaikan diakui dalam laba rugi. Jumlah yang diakui dalam laba rugi tidak boleh melebihi jumlah yang diperlukan untuk mengembalikan nilai ke jumlah tercatat atau setelah penyusutan jika tidak ada pengakuan rugi penurunan nilai. Sisa kenaikan yang ada diakui dalam penghasilan lain dan kenaikan surplus ekuitas. Selanjutnya, pada saat properti investasi dilepas, surplus revaluasi di ekuitas dapat ditransfer ke saldo laba. Transfer dari surplus revaluasi ke saldo laba tidak melalui laba rugi. Kemudian penghentian pengakuan. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepas atau ketika properti investasi tidak digunakan lagi dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Keuntungan atau kerugiannya timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadi penghentian atau pelepasan. Kemudian pelepasan properti investasi dihentikan pengakuannya atau dikeluarkan dari laporan posisi keuangan pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset dan diakui dalam laba rugi. Kecuali jika PSAK 30 sewa mensyaratkan lain dalam hal jual dan sewa balik dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut. Kemudian pengungkapan. Pengungkapan berikut diterapkan di samping pengungkapan lain yang diharuskan PSAK 30 sewa. Sesuai dengan PSAK 30, pemilik properti investasi melakukan pengungkapan resort atau sewa yang telah disepakati entitas yang memegang hak atas properti investasinya dalam skema sewa pembiayaan atau sewa operasi melakukan pengungkapan lese atau sewa pembiayaan dan pengungkapan lesor atau sewa operasi yang telah disepakati. Entitas mengungkapkan 1. Apakah entitas tersebut menerapkan model wajar atau model biaya? Kemudian yang kedua, jika menerapkan model nilai wajar, apakah dan dalam keadaan bagaimana hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa operasi diklasifikasikan dan dicatat sebagai properti investasi. Kemudian yang ketiga, apabila pengklasifikasian ini sulit dilakukan, kriteria digunakan untuk membedakan properti investasi dengan properti yang digunakan sendiri dan dengan properti yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Kemudian yang keempat, metode dan asumsi signifikan yang diterapkan dalam menentukan nilai wajar dari properti investasi yang mencakup pernyataan apakah penentuan nilai wajar tersebut didukung oleh bukti pasar atau lebih banyak berdasarkan faktor lain.
atau yang harus dibukakan oleh entitas tersebut karena sifat properti tersebut dan keterbatasan data pasar yang dapat diperbandingkan. Kemudian yang kelima, sejauh mana penentuan nilai wajar properti investasi atau yang diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan didasarkan atas penilaian oleh penilai independen yang diakui dan memiliki kualifikasi profesional yang relevan serta memiliki pengalaman mutakhir di lokasi dan kategori properti investasi yang dinilai. Kemudian yang keenam, jumlah yang diakui dalam laba rugi untuk 1. Penghasilan rental dari properti investasi. Yang kedua, beban operasi langsung atau mencakup perbaikan dan pemeliharaan yang timbul dari properti investasi yang menghasilkan penghasilan rental selama periode tersebut. Kemudian yang ketiga, beban operasi langsung mencakup perbaikan dan pemeliharaan yang timbul dari properti investasi yang tidak menghasilkan pendapatan rental selama periode tersebut. Dan yang keempat, perubahan kumulatif dan dalam nilai wajar yang diakui dalam laba rugi atas penjualan properti investasi dari sekelompok aset yang mana model biaya digunakan ke kelompok yang menggunakan model nilai wajar. Kemudian yang ketujuh, eksistensi dan jumlah pembatasan atas realisasi dari properti investasi atau pembayaran penghasilan dari hasil pembebasan. Kemudian yang ke-8, kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun, atau mengembangkan properti investasi atau untuk perbaikan, pemeliharaan, atau peningkatan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang properti investasi. Kalau saya ada kata-kata maupun perilaku yang salah, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, biwahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.